Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok kami yang beranggotakan Aurelia Ramadhani, Jasmine Atika, Nadia Intan, Tarisha Amelia, dan saya Anita Puji-Rahayu. Dan saya Ika Fatmala Wibowo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bahaya rokok. Sebelum memasuki materi bahaya rokok, saya akan presentasikan tentang apa itu rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 sampai 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Macam-macam rokok berdasarkan bahan pembungkus. Pertama, klobot. Klobot dibungkus dengan mie jagung. Yang kedua, kawung dibungkus dengan daun aren. Ketiga, sigaret dibungkus dengan kertas. Yang keempat, cerutu yang dibungkus dengan daun tembakau. Dilihat dari komposisinya, pertama bidis. Bidis tanah digulung dengan daun tembakau dan diikat dengan benang. Kandungan tar dan karbon monoksidanya yang tinggi. Yang kedua, cigar. Cigar adalah bahan yang fermentasi tembakau yang diasapi, digulung dengan daun tembakau. Yang ketiga, kretek. Kretek campuran tembakau dengan cengkeh atau aroma cengkeh yang berefek mati rasa dan sakit saluran pernafasan. Penyakit ini sangat berkembang banyak di Indonesia. Yang keempat, sisa atau habi-habi adalah bahan tembakau yang terbuat dari buah-buahan yang diredam dengan pipa tabung. Proses pembuatannya, rokok dibagi menjadi dua, yaitu sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin. Sigaret kretek tangan dibuat dengan cara digiling atau dilinting menggunakan alat sederhana. Sedangkan sigaret kretek mesin dengan dimasukkan ke mesin pembuatan rokok. Berdasarkan bahan bakunya atau isinya, rokok dibagi menjadi tiga, yaitu rokok putih, rokok kretek, dan rokok pelembab. Rokok putih bahan bakunya hanya berupa tembakau yang diberi saus untuk memberi rasa dan aroma tertentu. Dan yang kedua, rokok kretek bahan bakunya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus. Yang ketiga, rokok pelembab bahan bakunya adalah berupa daun tembakau, cengkeh, kemenyan yang diberi saus. Berdasarkan penggunaan filter rokok ada dua, rokok filter dan rokok non-filter. Rokok filter pada bagian pangannya terdapat gabus, sedangkan rokok non-filter pada bagian pangannya tidak menggunakan gabus. Bahan kimia yang terkandung dalam rokoknya yaitu nikotin, berasal dari daun tembakau, tar, terdiri lebih dari 4.000 bahan kimia, 60 bahan kimia bersifat karsinogen. Yang keempat, sianida mengandung kelompok sinau, benzen mengandung senyawa kimia yang mudah terbakar dan tidak berwarna. Yang kelima, satrium, logam yang sangat beracun dan radioaktif. Yang keenam, metanol, alkohol yang kandungannya rendah. Ketujuh, asetilena mengandung hidrokarbon alkena yang paling sederhana. Yang kedelapan, amonia sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur-unsur tertentu. Yang kesembilan, formaldenia atau formalin, cairan yang sangat beracun dan digunakan untuk mengawetkan mayat. Yang ke-10, hidrogen cyanida, racunnya digunakan untuk membunuh semut. Yang ke-11, arsenik. Arsenik ini adalah racun tikus. Dan ke-12, karbon monoksida, bahan kimia yang ditempatkan dalam asap mobil dan motor. Jenis perokok ada dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu cuma satu. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tetapi menghirup asap rokok dari orang lain yang berbeda dalam satu ruang tertutup dengan orang yang sedang merokok. Dampak perokok aktif ada 8. Yang pertama, meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Yang kedua, mengakibatkan sesak nafas. Ketiga, berkurangnya nafsu makan dan merasakan mual. Keempat, gangguan kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Kelima, kerusakan otak. Keenam, penyakit mulut dan tenggorokan, paru-paru, dan lambung, atau bisa juga menyebabkan kanker. Ketujuh yaitu
tulang keropos atau rapuh, dan kedelapan masalah organ reproduksi. Nah, dampak bagi perokok pasif yaitu meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru sebanyak 20% sampai 30%, mengalami penyakit serius antara lain jantung koroner, stroke, serangan jantung, dan tekanan darah tinggi. Larangan merokok berdasarkan hukum bebas asap rokok adalah kebijakan publik termasuk hukum pidana dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang melarang kegiatan merokok tembakau di tempat kerja dan ruangan publik lainnya. Sikap merokok sebaiknya memperhatikan tempat ataupun lingkungan sekitar kita supaya tidak mengganggu dan membahayakan orang lain. Proses dalam merokok ini adalah ketika seorang menghirup asap rokok, nikotin disuling dari tembakau dan dibawa oleh partikel asap ke dalam paru-paru yang kemudian akan diserap dengan cepat ke dalam vena pulmonaris paru. Selanjutnya, partikel nikotin memasuki sirkulasi arteri dan bergerak menuju otak. Penyebab kecanduan rokok, kebiasaan gaya hidup, faktor lingkungan sosial atau biasanya dari orang merokok, ketergantungan nikotin, mengonsumsi nikotin terlalu cepat. Cara mengatasi kecanduan rokok ada 5. Yang pertama, mengelola stres. Kedua, menghindari pemicu kecanduan rokok. Ketiga, mengonsumsi makanan sehat. Keempat, berolahraga secara rutin. Dan kelima, mencoba terapi pengganti nikotin. Nah, ini adalah efek dari bahaya rokok. Berikut gambarnya. Yang pertama, pada mulut. Yang kedua, pada ibu hamil. Dan yang ketiga, pada paru-paru. Dan yang terakhir ini adalah pada anggota tubuh secara menyeluruh yang terkena bahaya rokok. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.